Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Puji Tuhan, dan kiranya apapun yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan hidup kita berlalu dengan sia-sia, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. 5 menit ke depan pun kita tidak tahu. Kita tidak menyangkakan bahwa akan terjadi pandemi. Kita juga tidak menyangka kalau ada sesuatu dengan keluarga kita berapa hari kemudian, atau orang-orang yang kita kasihi. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap detiknya dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu hal yang hanya memuaskan hati kita tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita dalam menjalani hari ini kiranya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu dan pengalaman orang lain. Kuncinya apa? Kuncinya itu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Dan apapun yang terjadi di sekitar kita, kiranya kita bisa menguatkan orang lain. Kita tidak menghakimi tapi menyelamatkan. Puji Tuhan kalau kita bisa menolong mengeluarkan mereka dari masalah yang membelenggu mereka, masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah apapun. Puji Tuhan kalau kita punya kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan, kenapa tidak kita lakukan? Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan. Makanya Tuhan berkata, pakai semua talenta kita. Bahkan ada contohnya juga. Jangan merasa rugi apabila kita menggunakan semua talenta kita, padahal orang dunia tidak menghargai. Tapi kita tahu kita melakukannya itu untuk Tuhan. Saat kita bekerja sebaik-baiknya di tempat kerja di saat orang lain berkata bahwa atasan kita tidak menghargai para pegawainya, itu urusan atasan kita itu dengan Tuhan. Urusan kita itu antara kita dengan Tuhan. Kita lakukan yang menjadi bagian kita. Bahkan orang yang hanya berpengalaman di dunia kerja saja, seperti saya yang tidak berpengalaman di dunia pelayanan, Tuhan pakai. Karena apa? Tuhan lihat prakteknya, bukan teori. Teori itu penting, tapi kalau tidak dipraktekkan juga tidak berguna. Amin ya. Amin. Kiranya kita menjadi pelajaran atau contoh bagi siapapun saat melakukan apapun saat dunia mengatakan itu tidak adil atau apapun di dunia manapun di dunia pelayanan, dunia pekerjaan, kita harus memfokuskan diri kita ke Tuhan. Kalau memandang manusia itu seringnya kecewa, karena apa? Mereka biasa mementingkan diri mereka sendiri atau keluarga mereka, atau hal-hal yang intinya menguntungkan golongan mereka. Makanya manusia itu disebut manusia egois. Tapi seringnya mereka menghakimi orang lain dengan kata-kata egois. Mereka tidak sadar diri mereka yang egois. Tapi di sini kita bukan menghakimi tapi mengingatkan. Kalau bisa disebut menyelamatkan tapi kan tidak semua orang mau kita nasihati. Makanya pergunakan nasihat ini untuk diri kita. Saat kita tidak mendapatkan keadilan atau apapun karena memang manusia itu lebih mementingkan diri mereka, keluarga mereka, golongan mereka, mari kita lakukan saja yang menjadi urusan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu harta kita itu yang sejati itu ada di surga nantinya. Kita memang harus menggunakan semua talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita saat mendapatkan perlakuan apapun apalagi dengan orang-orang yang berpengalaman, seharusnya mereka bisa memberi contoh tapi malah tidak bisa memberi contoh. Itu adalah tanggung jawab mereka. Itu pasti akan dimintai tanggung jawab oleh Tuhan. Itu pasti ada di Alkitab, bahwa guru itu tanggung jawabnya lebih besar, 2 kali lipat dibandingkan orang yang tidak tahu. Jadi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita saja.
Kita belajar untuk tidak menghakimi seperti mereka. Kita belajar menyelamatkan. Kalau apa yang kita lakukan tidak diterima, kita lakukan saja buat Tuhan, buat orang-orang yang mau. Amin ya. Karena kita tahu Tuhan itu satu. Tapi terkadang mereka lahir di lingkungan atau keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menyalahkan. Yang kita tahu Tuhan itu Maha Esa. Jadi selamatkan saja siapapun yang mau. Dengan apa? Dengan memberitakan firman. Dengan menceritakan kesaksian yang kita alami. Bahwa Tuhan itu bernyata, berada. Agar apa? Agar masalah hidup dan mati ini diketahui banyak orang. Karena kita tahu satu-satunya jalan ke surga itu Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Masa kita mau ke surga sendirian? Kan tidak mungkin ya. Atau kita hanya mau kelompok kita saja yang ke surga. Makanya kita beritakan. Karena apa? Ini berita keselamatan. Karena kita tahu jalan ke surga itu hanya Tuhan Yesus. Alkitab ini diceritakan, ditulis orang-orang yang menangis dan berdarah-darah saat memberitakan Injil. Tapi mereka tetap bersuka cita. Dari tulisannya kita tahu mereka walaupun diintimidasi ya, dirajam seperti Paulus sampai dikira meninggal, mereka tetap melanjutkan karena mereka tahu mereka itu nantinya bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Ini perintah Tuhan Yesus sendiri untuk memberitakan firman. Sampai Paulus ditemui Tuhan dan berkata, kuatkanlah hatimu, kamu telah menjadi saksi di Yerusalem dan kamu akan menjadi saksi di Roma. Di Yerusalem pun Paulus dipenjara bertahun-tahun. Kita hanya bertugas melakukan apa menjadi bagian kita, memberitakan firman, Injil keselamatan. Jalan keselamatan itu satu-satunya melalui Tuhan Yesus. Dan kiranya surga yang benar-benar nyata ini dan jalannya kita tahu, kita beritakan kepada semua orang agar apa? Semua orang selamat. Semua orang bisa merasakan surga di bumi dan surga di nantinya bersama Tuhan. Amin ya. Karena Tuhan kita itu senyata itu masih berbicara. Mujizat itu masih terjadi di antara kita. Saat orang bertumpang tangan, orang lumpuh langsung berjalan, ada. Orang sakit kanker tumpang tangan langsung sembuh, ada. Tuhan kita senyata itu. Masa karena mereka lahir di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan Yesus, keselamatan hilang di antara mereka. Itu hal yang membuat kita tersentuh hatinya. Jadi kewajiban kita tuh menceritakan kabar keselamatan ini. Bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Kita ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu mau membawa semua orang ke surga. Waktunya itu berkejar-kejaran antara Lucifer. Lucifer itu tidak pernah tidur untuk membawa manusia ke neraka, menemani dia. Makanya Tuhan mengajar selama di bumi itu, mengajar para murid dan para rasulnya agar para murid dan para rasulnya saat bersaksi itu mereka kuat saat dirajam, saat dipenjara, seperti Paulus, seperti Petrus, seperti banyak orang. Mereka sampai mengorbankan nyawanya, mengorbankan keselamatannya untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Karena memang seperti itulah Tuhan Yesus. Mau membawa orang sebanyak-banyaknya ke surga. Dan kita tahu jalan itu. Masa kita tidak memberitahu jalan keselamatan itu kepada semua orang? Berkat Tuhan itu tersedia. Jalan keselamatan itu tersedia. Dan kita harus memberitakan. Dan kita selalu berharap ya kiranya surga itu tidak hanya kita terima nantinya, tapi saat di bumi kita bisa merasakan surga itu. Roh Kudus sehingga bekerja. Banyak orang yang
diurapi Roh Kudus. Bahkan kita berdoa berharap seperti pendeta Yesaya Pariaji, seorang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus, ditemui Tuhan Yesus sampai menangis-menangis, mau ikut agama nenek moyang saja, biar anak istrinya yang ikut, dia tidak mau. Tapi Tuhan paksa, karena Tuhan mau pakai pendeta Yesaya Pariaji. Seperti itu Tuhan. Kalau mau pakai, kita tahu kesaksian beliau sampai menangis-menangis, padahal ditemui Tuhan loh, tapi tetap mau memeluk kepercayaan yang lama. Akhirnya sampai dipaksa Tuhan, karena Tuhan memerlukan pendeta Yesaya Pariaji seperti itu. Amin ya. Tuhan kita tuh senyata itu. Dan kiranya kesaksian yang kita berikan ini menguatkan orang lain, sehingga mereka, kita berdoa ditemui Tuhan langsung, asal hidupnya menjaga kekudusan. Kalau menjaga kekudusan, orang mau meluk agama apapun, Tuhan mau pakai, asal menjaga kekudusan. Seperti kesaksian pendeta Yesaya Pariaji, walaupun tidak memeluk agama Kristen sebelumnya, tapi beliau tetap menjaga kekudusan ya waktu itu, sehingga dipakai Tuhan walaupun sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Amin ya. Amin.